Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dulur Sipo. Siang ini kita kehadiran luar biasa ini Bapak Ketua DPRD Kota Palembang, Bapak Zainal Abidin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ini siang ini tampak segar ini ya. Terima kasih nih di sela-sela waktu yang sangat sibuk menyempatkan waktu untuk bertandang di Geraha Tribun. Jadi kami ini kantor Sriwijaya Pos dan juga kantor Tribun Sumsel Pak. Dan sekarang kita mau mencoba teknik jurnalistik teknologi baru, yakni podcast. Pak Ketua, saya langsung aja Pak ya, tapi dengan gaya santai. Ya. Bapak sekarang ini kan menjadi ketua anggota dewan yang notabene adalah perwakilan dari masyarakat Kota Palembang. Nah, sejak menjabat sampai sekarang, apa perasaan Bapak menjadi ketua perwakilan masyarakat Palembang loh Pak? Ya, sekarang kita diberi amanah menjadi ketua DPRD Kota Palembang. Ya. Amanah masyarakat Kota Palembang yang harus kita sampaikan dan juga insya Allah direalisasikan. Ya. Banyak hal yang disampaikan kepada kami selaku DPRD Kota Palembang, yaitu terkait usulan-usulan, masukan-masukan, kritik dan saran. Dan juga sebagian yang bisa kami teruskan ke pemerintah Kota Palembang, kami teruskan, kami sampaikan ke pemerintah Kota Palembang, dan itu juga kalau ke pemerintah provinsi, itu kami sampaikan dengan pemerintah provinsi. Dan itu jikalau ke pusat juga kami sampaikan ke pemerintah pusat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat kita yang duduk di DPR. Baik Pak. Apakah pernah mengegulkan sebuah perda Pak yang menjadikan Bapak bangga menjadi anggota dewan? Kira-kira perda apa kira-kira yang pernah digulkan itu? Banyak perda yang sudah kita gulkan ataupun sudah selesai pembahasannya, kemudian diparipurnakan penandatanganan bersama. Kalau untuk perda yang ini bikin bangga senang, itu, gitu kan? Senang, ya seluruhnya senang sebenarnya. Tapi ada hal yang paling terbaru ini perda PDAM. Oh, PDAM kenapa itu bisa? Baru saja selesai di tanda tangani bersama, insya Allah sudah dievaluasi gubernur dan menjadi perda Kota Palembang. Yaitu terkait untuk pembangunan instalasi ataupun pemasangan pembuatan instalasi baru dari PDAM dengan perda itu sehingga pembangunannya bisa dilaksanakan. Perda yang sudah disetujui bersama, pembangunan instalasi dari PDAM itu bisa terlaksana sehingga masyarakat yang belum teraliri air bersih dan ingin pemasangan baru bisa terlaksana nantinya di tahun 2024 kita harapkan. Jadi itu bentuk dari pelayanan publik Pak ya? Iya. Karena terus terang Bang Hadi, kami juga baru merasakan ini. Oh ya? Iya, PDAM Tirtamusi ini. Oh. Iya, baru sekitar 2 tahun ini. Sebelumnya nggak ada air galon kita. Air galon ya. 15 menit dari kantor Tribun Pak di arah Nilakandi. Oh, Nilakandi. Iya. Jadi maksud kami bisa merasakan keinginan masyarakat untuk air bersih tersebut. Oh ya, ini luar biasa Pak. Kami menunggu 1 periode jadi DPR 2014-2019 belum teraliri. Begitu jadi ketua? Tidak juga. Sudah ada perencanaan untuk pemasangan di daerah kita. Tapi baru terlaksana di tahun 2020-an. Itu yang menjadi Bapak bangga ya. Bisa mengegulkan. Ini karena air ini salah satu kebutuhan masyarakat ya, dasar. Air, listrik dan sebagainya. Nah, sampai ini kan sudah 2022 Pak ya. Kemudian nanti barangkali berakhir di 2024.
apa target Pak Ketua tentang Perda ini? Apa Perda yang belum digulkan kira-kira? Apakah ada rencana untuk bahwa sebelum berakhir ini akan mengegulkan Perda itu? Perda yang mana? Misalnya sekarang sedang dirancang gitu sampai 2024 nanti. Apakah ada satu atau dua Perda yang mau digulkan lagi? Kalau perda yang akan digulkan banyak ini. Oh ya. Ya. Apa itu Pak? Kalau yang sudah selesai ada 27 perda dari ya. tahun 2020 sampai 2022 sekarang ini. Kemudian ada 17 perda yang masuk. Ya, kami secara spesifik satu persatu tidak hafal, tapi salah satu di antaranya terkait dengan persampahan. Persampahan Pak ya, itu Palembang. Itu persoalan Palembang juga itu. Ya. Jadi di LHK mudah-mudahan perda itu bisa terrealisasi, bisa terselesaikan pembahasannya sehingga bisa menjadi perda Kota Palembang. Ya. Salah satu perda Kota Palembang. Ya, baik Pak. Ini sangat luar biasa karena memang salah satu tugas anggota Dewan adalah mengegulkan perda untuk masyarakat Pak ya. Pak, sebelum podcast ini memang saya googling tentang seorang Zainal Abidin. Saya lihat di sini adalah dari Partai Demokrat, benar Pak ya. Pada waktu menjadi anggota Dewan kemarin mengumpulkan suara tertinggi Pak, sebesar 14.858, betul nggak Pak? Iya. Ini kan tentu luar biasa ini Pak, tentu luar biasa. Nah, sementara Kota Palembang ini kan sedang bermunculan bursa-bursa calon wali kota. Ini nggak apa-apa saya tanya, apakah Pak Zainal Abidin juga paling nggak punya obsesi, punya keinginan, didorong kelompok dan sebagainya untuk masuk dalam bursa wali kota ini? Karena kalau Bapak jadi, insya Allah itu mengikuti Pak Artojoyo dari Ketua DPRD. Iya. Terkait dengan perolehan suara ya. Yeah. Alhamdulillah perolehan suara kemarin cukup memuaskan bagi kita. Mungkin harapan masyarakat ataupun kepercayaan masyarakat ditumpukan kepada kita. Yeah. Insya Allah kita bisa menjaga amanah itu. Walaupun kami yakin sebagian besar harapan masyarakat itu belum terrealisasi, tapi kami berharap mudah-mudahan di sisa masa jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Palembang itu secara bertahap bisa direalisasikan. Kemudian terkait dengan Pilkada Kota Palembang, apakah mencalonkan diri atau tidak? Kami juga belum memberikan satu pemikiran ataupun yang lain terkait dari Pilkada Kota Palembang itu. Yang terpenting sekarang bagaimana cara kita bisa merealisasikan usulan-usulan dari masyarakat. Yang terpenting lagi yang kami sampaikan fokus untuk kerja. Siap ya. Kalaupun nanti ada semacam peluang, tidak menutup kemungkinan. Namanya kesempatan lebih jauh Pak ya. Tapi Pak, kalau saya lihat di beberapa survei yang masuk di grup WA dan sebagainya, nama Pak Zainal Abidin masuk Pak dalam bursa ini. Ya, masuk. Masuk ya. Tapi yang milih nggak ada kali. Bukan ya. Nah, artinya kan malah saya lihat urutannya lumayan gitu loh Pak. Ya mungkin itu tadi, mungkin dari sisi perhitungan dari kawan-kawan, karena sebagai posisi di DPRD Kota Palembang sebagai ketua, mungkin juga menjadikan masuk hitungan kali ya. Tapi itu saja, karena kami juga bukan tidak berharap. Kita juga introspeksi diri juga. Betul Pak.
apakah amanah yang sudah diberikan kepada kita ini sudah bisa kita kerjakan dengan baik atau tidak. Ini juga satu penilaian dari masyarakat. Dan yang jelas Pilkada Kota Palembang itu adalah memilih putra-putra terbaik. Iya. Kalau Bapak termasuk salah satu putra terbaik, mengapa tidak? Mengapa tidak? Nah, Pak, meskipun Bapak masuk legislatif, bukan berarti kemudian tidak berpikir secara eksekutif. Sekarang ini persoalan Palembang ini kalau saya lihat, ya memang saya kan baru datang saya 3 tahun ini kan tugas di Tribun Lampung. Saya sebelumnya di sini, tugas di Tribun Lampung, balik lagi. Sebenarnya persoalan Palembang ini kalau menurut saya itu yang paling urgen untuk diselesaikan itu adalah sampah yang tadi Bapak sebutkan, banjir, dan macet, Pak. Nah, kira-kira Bapak punya solusi nggak tentang 3 hal ini? Yang pertama persampahan ya. Persampahan, alhamdulillah kami kemarin sudah persetujuan bersama untuk pengelolaan sampah secara termal. Termal di Kota Palembang. Kalau termal itu bisa diidentikan dengan dimusnahkan sampah itu, sehingga tidak menimbulkan masalah. Dan ini juga harapan terbesar kami kalau melihat dari paparan yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang, kemudian dari kementerian kami konsultasi terkait dengan persampahan, pengelolaan sampah secara termal ini, ya itu sangat baik dampaknya bagi pemerintah Kota Palembang. Dan juga kita selama ini sampah itu ditimbun, ditimbun di suatu tempat, yaitu di TPA, tempat pembuangan akhir. Kalau ini dimusnahkan, itu salah satunya dimusnahkan. Itu dari pemodal asing atau nasional, Pak? Itu dari pihak ketiga itu kan. Perjanjian dengan pemerintah Kota Palembang. Itu salah satunya. Kemudian apa tadi? Kedua yang banjir ya. Nah, banjir ini yaitu kalau kami bisa menyampaikannya genangan air setelah hujan. Itu dikatakan trennya sekarang banjir. Banjir di tengah kota. Macam-macam kan. Alhamdulillah kalau di daerah seberang Ulu itu sangat minim terkait dengan banjir setelah hujan. Tapi di seberang Ilir yang banyak terjadi genangan air setelah hujan, yaitu banjir kan. Kemudian kami melihat bahwa titik-titik banjir itu sudah alhamdulillah berkurang ya. Kalau kami lihat dari banjir yang kemarin, karena curah hujan cukup tinggi, ada 15 titik banjir. Salah satunya di depan PTC. Depan PTC. Itu juga menjadi perhatian dan menjadi perhatian bagi kami sebagai DPRD Kota Palembang, bahwa titik masalahnya itu di mana. Sedangkan di sebelah hotel Hotel Harper ya. Harper. Kalau tidak salah itu ada sungai kan? Kenapa tidak air tergenang itu tidak mengalir ke sungai? Apa permasalahannya? Dan juga setelah banjir itu kering, kami juga melihat bahwa ada aliran yang tersumbat dan tidak ada aliran yang tidak bisa teraliri ke sungai tersebut ya. Karena tumpukan sampah? Enggak. Salah satu di antaranya. Mungkin parit-paritnya tersumbat kan. Ini juga menjadi perhatian kami dan juga sudah kami koordinasikan, dan nantinya akan secara spesifik kami akan memanggil pihak PUPR bahwa untuk prioritas penanganan aliran air yang tersumbat tersebut, kalaupun tidak ada dibuatkan aliran air tersebut seperti parit, mungkin gorong-gorong juga. Terus kemacetan tadi, Pak? Kemacetan salah satu kalau sekarang penyebabnya karena sedang pembangunan infrastruktur jalan kan. Peningkatan jalan seperti jalan Ratu Perwira Negara ini ya, kalau kami lihat spek pembangunannya sama dengan pembuatan jalan tol ya. Nah, ini dari
bantuan dari pemerintah pusat. Kalau kami tidak salah nilainya 1 triliun itu. 1 triliun Pak ya. Ya. Kalau kami tidak salah itu. Iya. Bantuan dari pusat ini cuma ada di 2 kota kalau tidak salah. Oh, Ya, 2 kota, Batam dan Palembang. itu presentasi siapa Pak sehingga Ya, salah satunya koordinasi dengan pemerintah provinsi, ya, usulan dari kota ke pemerintah provinsi, ke apa namanya PUPR pusat, sehingga kita mendapatkan bantuan jalan tersebut. ya. Alhamdulillah untuk jalan-jalan negara bisa teratasi dan terselesaikan. Dan juga kami melihat bahwa jalan itu ya sebatas kota Palembang untuk sementara ini. Oh iya. Iya. Berarti kota Palembang dong yang mendapatkan. Yang dapat ya. Nah, terus kalau untuk jalan-jalan di dalam kota Palembang sendiri gimana Pak? Kan banyak juga yang lumayan rusak itu. Ya lumayan rusak. Jalan-jalan di pemerintah kota Palembang itu sekarang memang dalam sebagian dalam keadaan rusak, tapi itu sudah dalam tahap pengerjaan dari pihak ketiga. Mungkin tendernya atau lelangnya belum terselesaikan, dan sebagian besar juga kami lihat sudah terselesaikan. Dengan lembaga pemerintah kota selama ini gimana? Ya, alhamdulillah bersinergi dengan baik untuk pemerintah kota Palembang dan DPRD kota Palembang. Tinggal sekarang ini ya alhamdulillah kita sudah keluar dari, ya harapan kami sudah tidak ada lagi COVID kan di kota Palembang. Dan juga kemarin lumpuh karena COVID Pak ya. Indonesia harapan kami kan, kita kemarin kan karena banyak sekali PR-PR kita yang belum bisa terselesaikan terkait dengan pembangunan jalan. Ya, karena PAD hampir berkurang 50%. Ya. Rekofusing Pak ya? Iya, rekofusing. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin mulai bangkit sedikit, kemudian di 2022 ini kami harapkan bisa tercapai target pendapatan asli daerah, dan inilah penunjang pembangunan di kota Palembang. Salah satunya ya, pemulihan ekonomi nasional ya, khususnya kota Palembang harapan kami. Dan itu sudah insya Allah bisa tercapai di 2022, kemudian di 2023. Jadi pembangunan itu bisa berkesinambungan. Ini luar biasa nih apa yang disampaikan Pak Zainal Abidin. Tentunya ini kan disaksikan dulur seribu Pak, baik di Instagram, di YouTube maupun di Facebook. Sekarang sedikit Pak menyinggung pribadi, boleh Pak ya? Bapak kan termasuk orang-orang yang sukses tentunya. Bisa nggak di-sharing bagaimana dulu masa kecil sampai sekolah, lalu kemudian dewasa berpolitik ini Pak? Barangkali dulur Sripona yang nanti melihat bisa terinspirasi dengan sosok Zainal Abidin ini. Masa kecil di mana Pak? Kelahiran mana tuh? Di Palembang inilah. Di Palembang. Masa kecil sekolah itu ya. Di mana Pak? Sekolah di Palembang juga. Seluruhnya di Palembang. Gitu. Seluruhnya sampai remaja. Ya, memang putra daerah gitu. Berarti cocok Pak jadi wali kota Palembang. Putra daerah. Pak Bang Hadi yang ngomong itu. ya kalau kehidupan masa kecil mungkin kita memang sudah ditempa. Ditempa dengan kesulitan hidup yang pastinya. Itu Pak. Tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya, dan juga mungkin Tuhan juga kasihan ya. Kalau sudah diberi kesusahan pasti diberikan kemudahan. Kemudahan. Mungkin di masa sekarang diberikan kemudahan, tapi kemudahan itu berupa amanah kan. Amanah yang harus kita emban. Yang juga pertanggungjawabannya harus kita pertanggungjawabkan. Benar. Ya, dua berada di hadapan manusia dan yang maha kuasa kan ini yang menjadi masalah, karena kita Dewan Perwakilan Rakyat, kepanjangan tangan dari rakyat, wakil rakyat, jelas. Identik juga wakil rakyat ini kalau mereka bilang dewan yang terhormat, padahal ini
pesuruh rakyat kita ini. Iya. Kalau sadar dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya kita tidak bisa abai dengan itu. Pak, kalau boleh tahu Pak, mulai kapan terjun ke politik? Atau sebelum berpolitik, apa sehari-hari kalau boleh tahu? Kalau dulu kami sebelum terjun ke politik ada usaha kecil-kecilan. Pengusaha Pak ya? Pengusaha. Namun dari remaja kami itu berkeinginan bahwa pembangunan di daerah kami itu sangat jauh berbeda dengan daerah sebelah, nggak jauh-jauh, maksudnya sebelah kelurahan. Dari berawal dari itu Pak ya? Dalam satu kecamatan kok berbeda. Jangankan jalan setapak, ya kita jalannya tidak ada. Kalaupun ada dulu pakai kulit kayu ya. Kulit kayu kalau kami bilang itu jerambah. Jerambah. Itulah transportasinya. Kemudian karena di dekat dengan dengan sungai, pesisir sungai, sehingga kami tergantung di moda transportasi sungai. Padahal kan jembatan Keramasan itu sangat dekat dengan kami. Keramasan juga demikian, Karyajaya juga demikian. Bapak di Karyajayanya? Di Karyajayanya. Kalau Keramasan sudah lumayan, sudah ada jalan poros, jalan tengah yang membelah perkampungan itu, ada jalan. Nah, sedangkan kami tidak ada. Bermula dari itu. Jadi Palembang itu seperti dekat di mata, jauh di hati, atau kebalikannya, dekat di hati, jauh di mata. Padahal kita kota Palembang juga kan, tapi pembangunan sangat minim. Tapi kami inspirasi kami yang pertama itu jalan. Tidak ada, kalau bahasa Palembangnya, satu kilan pun bangunan dari pemerintah itu di tahun 90-an. Kemudian Pak Zainal bertekad masuk politik untuk memperbaiki itu ya. Transportasinya perahu ketek, dan apabila masyarakat mau berobat atau kepentingan lain melalui sungai, dan itu tidak bisa 24 jam, tidak bisa kehendak sendiri. Kalau kita tidak punya kendaraan transportasi, kita tidak bisa. Kalau sekarang kan, kalau jalan sudah ada untuk transportasi masyarakat itu ya melalui motor, mungkin mobil bisa. Alhamdulillah mimpi masyarakat itu khusus Karyajaya, Keramasan bisa terwujud sekarang. Wah, iya. Hebat. Jadi mulai kapan Pak masuk politik? Mulai tahun berapa masuk politik waktu itu? Kami masuk politik ini sebagai waktu itu ditawari menjadi ketua PAC Demokrat. Jadi Demokrat Tulen Pak ya? 2004 kita sudah senang dengan perpolitikan, cuman jadi simpatisan. Kemudian di tahun 2007-2008 itu masuk partai politik sebagai ketua PAC Demokrat Kota Palembang. Kemudian 2009 kami ikut pemilihan pencalonan kan, dan pemilihan. Alhamdulillah tidak berhasil. Itu untuk 2014 ya. Belum berhasil. Kalau bahasa kitanya kalah tipis ya. Kalah sedikit. Kalah satu tingkat. Emang sepertinya kita ini harus gagal duluan ya. Iya benar, harus gagal duluan. Selalu jadi ketua RT gagal duluan. Pernah juga nyalon ketua RT. Iya. Setelah menjadi ketua RT, orang tidak mau lagi diganti, maunya kita terus. Waduh. Mudah-mudahan jadi DPR ini begitu juga ya. Sudah gagal, kemudian 2014, 2019 menjadi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Alhamdulillah waktu itu suara terbesar di Demokrat. 2014 dulu juga suara terbesar juga? Di Demokrat. Di Demokrat ya? Di Demokrat, di Partai Demokrat Kota Palembang. Oke, siap. Kemudian 2014, 2019, 2024 maksudnya, ya, alhamdulillah suara itu kalau menurut lintas politika, bukan menurut saya, terbesar di Sumatera. Se-Sumatera. Ini kalau boleh tahu Pak, bisa diungkap bagaimana tekniknya itu Pak supaya bisa
merangkul 14.000 suara itu? Salah satu faktor kalau bahasa Palembangnya kebenaran, Pak. Itu merendah, itu Pak. Kebenaran, Pak. Kebenaran. Kemudian apalah lain dari kebenaran itu? Kebenaran itu sebenarnya nggak ada, Pak. Ya, kebenaran itu usaha yang terus menerus. Oh, itu. Katanya loh, Pak. Itu. Tapi itu tadi kan harapan-harapan masyarakat itu, khusus daerah yang saya wakili, secara bertahap bisa kami realisasikan. Nah, mimpi-mimpi mereka yang tidak pernah menjadi kenyataan itu bisa menjadi kenyataan, itu mungkin salah satunya. Dan saya sendiri pun tidak terbayang itu bisa terrealisasi. Iya. Tapi alhamdulillah upaya kita maksimal, mungkin juga yang paling penting ditambahi ikhlas. Untuk membantu tadi, karena ikhlas kita itu disertai bahwa kita pernah merasakan. Nah, dari situlah kita melihat penderitaan mereka, kita menjadi tergugah karena kita pernah merasakan. Ya, benar. Sangat berharap apabila pembangunan jalan itu bisa sampai ke tempat kita. Apalagi yang disebutnya dengan cor beton, kan? Ya, kalau kayu itu tiap minggu kadang mau ganti. Ya, betul. Apalagi kalau dengan kondisi cuaca penghujan, kayu itu atau kulit kayu itu cepat sekali lapuk. Kalau bahasa kami di sana borok, harus diganti. Ini hal-hal itu alhamdulillah sudah sebagian terrealisasi, sehingga kami sampaikan waktu itu, ya mudah-mudahan kami diberi amanah lagi, insya Allah ini akan kami realisasikan kembali, lanjutkan kembali. Mudah-mudahan setelah 2024 akhir masa jabatan, mudah-mudahan itu sebagian besar 90% bisa terrealisasi karena rancangan janji politiknya kemarin, Pak, ya. Iya, itu. Jadi kami anggap ya tidak berlebihan, kan? Namun kita sampaikan apa yang dikehendak mereka, dan itu memang kita lakukan dan terlaksana. Luar biasa ini Pak Zainal. Jadi kalau saya boleh meresum ini apa yang dikatakan Pak Zainal Abidin, prinsipnya berpolitik adalah satu adalah ikhlas, yang kedua tentu saja menepati janji, berusaha menepati janji. Untungnya yang permintaan tadi nggak terlalu ini Pak ya, jadi bisa ditepati. Paling nggak sampai sekarang sudah 90%. Sangat luar biasa Pak. Jadi barangkali itu apa yang disampaikan Pak Zainal Abidin yang bisa diresap oleh kaula muda, dulur-dulur Seripo ini adalah bahwa kita bekerja itu yang pertama landasannya adalah ikhlas dulu. Apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, kita syukuri. Pak, bagaimana prinsip kehidupan dari kecil remaja ini? Apakah ada peran dan prinsip kehidupan orang tua, Pak? Bapak putra keberapa? Putra ketiga. Dari 9 bersaudara. Termasuk keluarga besar, Pak ya? Keluarga besar. Iya. Apakah ada prinsip orang tua yang kemudian? Itu yang seibu ya? Ada beberapa. Ibu ada lagi. Iya. Itu biasa orang-orang lama gitu. Ya, gimana Pak? Adakah prinsip atau sifat pribadian orang tua yang kemudian sampai mengakar sampai sekarang, Pak? Kami lihat dan menjadi pandangan hidup kami juga. Salah satu mungkin kelebihan ya dari orang tua itu selalu ingin membantu orang lain. Kadang kita sebagai anak waktu itu merasa iri kadang itu kita merasa penting lawang lain daripada kita. Itu perasaan kita kan. Ulama atau bukan? Tidak juga. Bapak ini tokoh masyarakat. Senang sekali membantu, apalagi dari kesusahan. Apa baik? Itu. Kalau bahasa Palembangnya wong bala lagi ini didamaikan. Ini itu salah satu prinsip. Jadi salah satu selalu ingin membantu orang lain. Selalu membantu orang lain. Ini makanya kami berprinsip juga demikian.
Karena beliau sampaikan kalau kita membantu orang lain, wong itu nantinya mungkin tidak membantu kita, tapi wong lain yang akan bantu kita. Oh, itu prinsipnya Pak ya. Kemudian lagi yang prinsip kami juga, kami ini senang apabila bisa salah satu masuk hobi ya lah. Buatkan jalan-jalan baru atau buka jalan kira-kira kan. Oh, buka jalan nianan, Jalan untuk masyarakat lah kira-kira kan. jalan aspal atau jalan kehidupan atau jalan keluar. Setapak. Oh, jalan setapak. Jalan ya. Iya. Jalan beneran kan. Jalan keluar. Gimana kan? Iya, oh jalan setapak Pak ya. Jalan setapak, Iya. mungkin jalan penghubung gitu. Oke, siap. Itu yang kami senang. Karena ada satu pernah kami juga sampaikan membuang duri di jalan itu mendapat pahala ataupun sedekah juga sebagai sedekah. Apalagi membuatkan jalan untuk masyarakat, mungkin akan membuka jalan kita juga ya. Amin. Menuju yang lebih baik ya. Ya, amin. Sangat luar biasa ini prinsipnya. Jadi yang pertama, bantulah orang lain. Ya siapa tahu nanti bukan dari orang itu, tapi orang lain yang membantu kita. Kemudian juga selalu membuka jalan. Artinya gini Pak, barangkali menyelesaikan masalah orang lain paling tidak itu Pak ya. Nanti insya Allah kita juga dimudahkan juga. Masalah kita ya. Sangat bagus. Ini terinspirasi, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dulur-dulur muda Sriwijaya Pos ya. Pak Zainal Abidin, apakah ada kata-kata mutiara ini untuk membangkitkan generasi muda kita dari seorang ketua DPRD Kota Palembang? Kata mutiara ya. Yang bisa membangkitkan semangat, motivasi dan lain sebagainya. Ya, salah satu itu tadi ya, membersihkan ataupun membuang duri di jalan itu mendapat pahala, apalagi membuatkan jalan untuk masyarakat. Kalau kita berbuat sekarang bisa, kenapa menunggu besok? Ya. Oh ya benar. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Dan juga kita juga kepada generasi muda kita sampaikan untuk bisa membaca peluang. Oh, membaca peluang Pak ya. Ya itu yang penting. Ya, peluang kita di mana akhirnya? Ya. Kalau sudah ketik peluang jangan dipaksakan. Oh gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin. Ini waktunya sudah setengah jam. Dan sangat inspiratif sekali tadi apa yang kita obrolkan di podcast. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga podcast lagi seri kedua kata Pak Zainal Abidin tadi. Dan dulur Sripo, demikian kita akhiri podcast kita siang ini. Mudah-mudahan nanti podcast ini menjadi sarana inspirasi juga buat dulur-dulur sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Zainal.